Pulau Jawa yang dibangun pada sekitar abad ke-7 pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Pembangunan Candi Arjuna dilaksanakan pada pemerintahan dinasti Sanjaya dari Kerajaan Kalingga. Dan ini dia pesona Candi Arjuna dengan nomor urut 1 kategori Festival Wonosobo Next Fashion Carnival tahun 2023. Menuju ke kostum 4 dengan tema keris. Ya, jadi pada masa lalu keris ini berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Persembahan dari Manggala Kostum 4 dengan nama model Obi Fatur bawakan kostum dengan tema yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya persembahkan burung kakak tua putih. Kakak tua adalah jenis burung hias yang memiliki bulu yang indah dengan suara yang cukup nyaring. Selanjutnya, BPA Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di kompleks percandian Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua yang didirikan pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Candi Arjuna terletak paling utara dan merupakan candi terbesar yang ada di area Dieng. Arjuna adalah salah satu tokoh utama dari Pandawa bersaudara, putra Raja Pandu dan Dewi Kuti. Bergulir ke nomor undi 6 dari Rita Pasaraya Wonosobo, terinspirasi dengan burung Garuda. Garuda merupakan kendaraan atau wahana atau dewa Wenu dalam agama Hindu. Wujudnya digambarkan dengan tubuh manusia dan wajahnya seperti burung. Upaya Dewa Wisnu melakukan triwik lama yang tiga langkah menguasai dunia. Dia akan mewakili perjalanan matahari mengenai bumi, terbit, kumulasi, dan terbenam. Wonosobo, karika termasuk jenis pepaya yang hanya hidup di dataran tinggi Dieng. Dan buah ini juga sudah menjadi maskot Dieng dan menjadi sebuah khas kebanggaan Kabupaten Wonosobo. Baik, kendalanya dalam dari nomor 7 masih dengan kehidupan masyarakat. Dan disusul masih dari Rita Pasaraya 3 nomor urut ke-8 dengan tema Lunas Karika. Khas Wonosobo, karika termasuk jenis pepaya yang hanya hidup di dataran tinggi Dieng. Dan hewan ini juga menjadi maskot Dieng. Dan merah. Di Indonesia, bunga ini menandakan rezeki yang akan diterima oleh pemiliknya. Semakin besar dan banyak bunga yang mekar, semakin berlimpah pula rezeki yang didapatkannya. Wijaya Kusuma, bunga kemakmuran, bunga kesuburan, melambangkan Kabupaten Wonosobo yang subur dan makmur. Bergulir ke nomor undi berikutnya dari Kabupaten Tetangga, Nirba Leticia Lestiga, Banjarnegara, Pangeran Idam Garungan, The Prince of Kala Swingidam.
untuk dibuatkan sebuah sumur. Menuju ke peserta berikutnya, ada dari Front One Harvest Wonosobo dengan tema Peri Kertas Soul of Java. Mengadopsi atau terinspirasi dari sebuah dongeng peri yaitu Tinkerbell, dalam WNFC 2023 Front One Harvest Hotel Wonosobo menyajikan kostum dengan memanfaatkan limbah kering yang ada di sekitar area kerja seperti kertas recycle, styrofoam bekas, kardus, dan lain sebagainya. Front One sangat peduli akan pentingnya kebersihan di kota Wonosobo. Dan disusul di nomor urut 12 persembahan dari HIPMI Wonosobo dengan tema Roy Days Awareness Prosper. Terinspirasi dari kehidupan ratu masa lampau, kejayaan dan kesuksesannya membawa berkah bagi banyak orang. Sukses dari masa ke masa, sukses sebagai ratu dan pengusaha yang besar. HIPMI BPJB Kabupaten Wonosobo mempersembahkan Roy Days Awareness Prosper atau ratu pengusaha yang sukses. Selanjutnya, Noroyono Kromo dari Hotel Krishna Wonosobo. Dikisahkan Jembawan sang raja beruang sangat senang mendapatkan permata Syamantaka dari seekor singa yang telah membunuh Prasena. Prabu Kresna yang curiga dengan kematian Prasena menguntuti Jembawan hingga terjadilah pertempuran dahsyat antara Prabu Kresna dan Jembawan karena kesaktian Prabu Kresna. Jembawan kalah dan tunduk kepada Prabu Kresna. Karena kekalahannya, Jembawan mempersembahkan permata Syamantaka dan putrinya Dewi Jembawati kepada Prabu Kresna untuk dijadikan istri. Pesta pernikahan dilaksanakan di Gondomono, Prabu Kresna dengan Dewi Jembawati yang diiringi dayang-dayang dari Kayangan. Bergulir ke peserta selanjutnya dengan nomor urut 14 dengan tema Motivate Kultur Pemuda Pancasila Kabupaten Wonosobo. Tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Motivate Culture, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Ini tampil dengan pasukan topeng dan lengger. Pasukan ini menunjukkan salah satu dari budaya warisan leluhur yang ada di Wonosobo. Menuju ke peserta berikutnya, persembahan dari Hotel Java Wonosobo. Dengan penuh semangat dan inspirasi dari pesona lokal, Hotel Java Wonosobo mempersembahkan konsep tema Pesona Wonosobo, membuka kisah di setiap langkah dalam ajang Wonosobo Night Fashion Carnival. Konsep ini mengajak penonton untuk menjelajahi keajaiban dan kisah yang tersembunyi di setiap sudut Wonosobo. Di atas catwalk yang dipenuhi dengan elemen-elemen alam dan kebudayaan Wonosobo, para model dari Hotel Java Selanjutnya, The Paper Gown dari Ratna and Price. The Paper Gown merupakan mahakarya yang terinspirasi dari daur ulang sampah kertas sekaligus mempromosikan pengurangan penggunaan plastik di dunia perbelanjaan dan mengganti dengan tas kertas yang lebih ramah lingkungan. The Paper Gown juga menerapkan konsep zero waste atau bebas sampah yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah sampah. Land 2
adalah dia dari Jaya Salatiga, wisata alam Candi Gedong Songo. Adalah nama sebuah kompleks candi bercorak Hindu yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Nama Gedong Songo diambil dari bahasa Jawa yang gedong berarti bangunan dan songo yang berarti 9. Gedong Songo berarti 9 bangunan yang memiliki jumlah dari candi tersebut. Badan dengan nomor urut 22 dari Sakroni Salatiga. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sebagai lokasi berada pada Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten. Candi Prambanan dibangun pada pertengahan abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Balitu. Persembahan berikutnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo mengusung tema digital and futuristik. Ya, era digital bukanlah persoalan siap atau tidak siap, dan bukan pula suatu pilihan. Dia adalah konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak ibarat pancaran sinar matahari di Bukit Sikudir yang terus bersinar di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan menjalankan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Saatnya menyongsong era digital menuju peradaban futuristik. Jaya Kusuma. Sering dipakai di negara kita biasanya, yang sering dipakai saat ulang tahun atau pernikahan. Desain ini ingin memperkenalkan gaun dan plastik sepanjang itu. Jenis kostum yaitu kaos ala Eropa dengan warna putih melambangkan seperti cahaya terang dan putih berasi kesucian, kepolosan, kebersihan. Desain dengan plastik ini diharapkan akan menginspirasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan sampah plastik, mengingatkan kita untuk peduli terhadap lingkungan supaya bersih dari sampah. Selanjutnya kostum batik dari Sari Dewi Salon. Batik adalah hasil karya Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi dari leluhur bangsa Indonesia. Bertujuan agar batik semakin diminati oleh semua kalangan, didesain dalam bentuk kostum mewah untuk berpesta. Batik bukan hanya perkara fashion, seni, tradisi, mengabarkan setiap tahapan dalam daur hidup manusia dan Of Indonesia dari Perias Masa Kini Wonosobo dengan nomor urut 26. Dapat kita saksikan kostum ini terinspirasi dan wisata balon udara yang semakin banyak diminati masyarakat baik lokal maupun di luar kota. Keindahan balon udara menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata sekarang ini.
Bapeda Wonosobo, Geopark Dieng. Dieng memiliki potensi untuk menjadi geopark nasional karena memiliki aspek keanekaragaman warisan geologi atau geodiversity, keanekaragaman hayati, biodiversity, dan keanekaragaman budaya, cultural diversity dengan tema geopark, yaitu pelabuhan kayangan yang kental dengan nuansa magnific culture. Dan selanjutnya dengan nomor urut 30 dengan tema Kerajaan Mataram Kuno. Nomor urut 31 dari RT 1 RW 1 Kelurahan Jalan Sari, Wonosobo. Wah, banyak sekali ini pendukungnya ya. Luar biasa. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di Pedalawan, Jawa Tengah dan berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai dan memiliki beberapa peninggalan berupa candi. Menuju ke peserta berikutnya dengan tema baik, dan inilah mari kita sambut Yayasan Sanggar Cilik Wonosobo dengan legenda Sungai Serayu. Sungai Serayu merupakan elemen penting bagi kehidupan masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Mulai satu titik sumber mata air dari negeri Kayangan Dieng untuk Bimolukar mengalir mengikuti arah gravitasi berpadu dengan sumber mata air lain menjadi sungai kecil, sungai besar menuju perpaduan Samudra Hindia. Oke, ini Sungai Serayu sampai ke mana ini? Dapat Negeri Bimolo Sangko, ya. ya. Luar biasa. Masih dengan Yayasan Sanggar Cilik Wonosobo dengan legenda Sungai Serayunya. Alkulturasi budaya yang sangat epik ditampilkan di panggung yang megah pada malam hari ini. Ya, dari Jepang ya. Ya. Sangat cantik sekali dibangun sekali. Ini kalau mengusung tema IPA-nya, ini airnya dari Sungai Serayu. Jadi awan, hujannya turun di Korea dan Jepang tadi. Jepang. Oke. Nah.
Wonosobo, Jalan Cebong Dangdis adalah salah satu kesatuan warisan leluhur yang patut dilestarikan seperti anak dan remaja Wonosobo sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Oke, luar biasa nih Ibu Juri. Sepertinya sudah ngomong aja. Luar biasa sekali dan tentunya yang terhormat para tamu undangan serta seluruh warga masyarakat Wonosobo, acara belum selesai. Kita masih sampai kapan? Sampai pagi. Subuh atau sampai bawah. Oke, luar biasa sekali. Gimana Mas Dana? Ini sedang berjalan ya dari Oke,